Terjebak satu malam yang indah. Bab 059. Ernia semakin mengerutkan keningnya. Dan Riko semakin tajam menatap mantan istrinya. Dadanya berkecamuk. Ada banyak tanya yang bersarang di dalam ceruk kepalanya. Apa kalian memang selama ini menjalin hubungan? Jadi kamu menolak rujuk denganku karena memang jatuh cinta dengan pria yang malam itu tidur denganmu, Ar. Hati Riko berkecamuk. Melihat sorot bahagia Ernia saat melihat Awan dan Kinan yang sedang bermain bersama. Hati Riko terasa tertusuk-tusuk. Senyum yang selama 3 tahun tak pernah dia lihat. Senyum yang begitu tulus terlihat dari binar matanya. Tapi, senyum itu pernah dia dapatkan saat Ernia menerima lamarannya kala itu. Iya, Riko tahu itu dan masih sangat membekas ingatannya tentang satu hal itu. Apa Ernia mencintai kakak iparnya sendiri? Batin Riko semakin bergejolak lara. Sejak kapan? Tanya itu muncul pula dalam dadanya. Apa sejak malam itu? Atau setelah kematian kakaknya? Rasa ingin tahu semakin membuncah dalam ceruk kepalanya. Sungguh, pertanyaan demi pertanyaan itu muncul dan memenuhi kepala Riko dan Aditya. Membuat hatinya seolah diremas-remas. Dia tak ingin menyimpulkan apapun. Dia tahu mantan istrinya itu bukanlah wanita yang mudah jatuh cinta. Dia belum lupa berapa banyak pria yang Ernia tolak saat masa kuliah dulu. Bahkan dia saja sampai ragu saat hendak melamarnya. Lalu, dia sendiri, setelah perceraian mereka, sudah lebih dari 10 kali mengutarakan niatnya untuk rujuk. Tapi, berkali itu pula dia ditolak dengan tegas oleh Ernia. Apapun keadaannya, aku tidak bisa kembali padamu, Mas. Maaf, jawaban Ernia. Setiap kali Riko mengajaknya rujuk, aku membebaskan kamu menghubungiku. Sebab Kinan itu anak kamu. Aku tak membatasinya. Karena Kinan juga berhak mendapatkan cinta dan perhatianmu, ucap Ernia. Setiap kali Riko bertanya, kenapa masih mau mengangkat telepon darinya? Riko berharap Ernia salah kata. Dan akhirnya kepeleset saat berbicara dan jujur dengan perasaannya. Tapi, nyatanya, semua yang dia katakan selalu sama dan tidak pernah berubah. Kalimat yang sama dan ekspresi yang sama. Kenapa Ki panggil ayah ke Awan? Tanya Riko, menanggalkan rasa penasarannya. Oh, dulu waktu Kak Gela masih hidup. Kak Gela pernah minta kalau Ki panggil kakakku dengan sebutan Bunda. Jadi, Mas Awan juga terbawa dan dipanggil ayah sama Ki. Ernia menjelaskan dengan senyum yang terlihat berbeda. Riko bisa membaca itu. Senyum yang tak biasa. Dan itu benar-benar tulus dari dalam hatinya. Hati Riko sungguh tercubit kecil. Melihat mantan istrinya itu bisa tersenyum begitu manis untuk pria lain. Apa aku harus ikut bahagia, Ar? Jika kamu mencintai kakak ipar kamu. Hati Riko semakin berkecamuk. Ki, sini. Ikut papa, ucap Riko, mendekat ke Awan dan Kinan yang sedang bermain bersama. Tapi, apa yang terjadi? Sungguh membuat hati Riko semakin tercubit sakit. Kinan justru memeluk Awan kian erat. Dan, saat dia melirik ke arah Ernia, wanita itu tersenyum kian manis. Riko mencoba menguraikan rasa kecewa yang semakin mendominasi dalam hatinya. Sementara yang lain tergelak dari reaksi Kinan. Riko dan Nenti seakan patah harapan. Mereka saling tatap dengan sayu. Nenti mengedipkan matanya, memberi isyarat pada anak lelakinya agar mengerti keadaan. Wah, anak papa punya banyak cinta ya. Nikah dong, biar segera dapat yang seperti Ki. Selorohnya, memupuskan rasa sakit yang kian menusuk dalam hatinya.
Hahaha. Belum nemu yang pas di hati, Ram. Carikan dong, kalau ada yang bisa nyetak bayi selucu Kinan, sahut Awan seraya menusukkan ujung hidungnya ke pipi Gembul. Kinan. Nah, itu harus aku yang nyetak. Kalau kamu, jelas hasilnya beda lah. Meskipun ladangnya sama, kalau benih yang ditanam berbeda, tentu saja hasilnya akan berbeda. Iya, kan? Mereka tergelak, sementara Rangga yang melihat keakraban mereka ikut berbaur bersama mereka. Lantas menculik bayi Kinan dan membawanya kabur. Awan dan Riko segera mengejarnya dengan gelak tawa mereka. Ernia ikut mengejar saat Rangga berteriak, "Kejar kalau bisa!" Hingga mereka sampai di luar gedung dan tempat yang luas. Rangga mendekap erat Kinan dan membuat Kinan tertawa, sebab merasa senang diajak main kejar-kejaran. Oke, aku akan adakan calenge. Biar Ernia yang pegang Kinan. Kita bertiga akan berdiri di tempat lain. Dengan apapun itu, untuk menarik perhatian Kinan. Nanti, Ki suruh pilih siapa yang akan dia datangi. Riko dan Awan saling tatap dalam bingung. Terlebih Ernia. Tantangan macam apa itu? Sangat tidak bermanfaat, pikir Ernia. Aku tahu, kamu masih ingin balikan sama Ernia, kan Ram? Dan Mas Awan. Jangan munafik, kalau Mas juga cinta banget sama Ernia. Iya. Aku akui. Aku cinta pertama sama Ernia. Rangga berkata dengan penuh keyakinan. Ernia tercengang dengan ucapan Rangga. Dan itu membuat tubuhnya menggigil. Di lain tempat tak jauh dari mereka, ada Daniel dan istrinya juga Dila. Lalu Mama Nenti dan Kek Bara yang berdiri bersisian. Kemudian ada Linda dan Reno yang juga mendekat saat melihat Ernia berlari. Dan pilihan Kinan nanti adalah penentu untuk kita bertiga. Siapapun yang dipilih Kinan, kita harus berbesar hati menerima itu semua. Jangan ada dendam atau toksik di antara kita. Kinan bahagia, itu yang terpenting. Kalau mamanya, aku yakin dia akan bahagia dengan pilihan anaknya, ujar Rangga sekali lagi. Seraya memutar-mutar tubuh Kinan ke udara, yang membuat bocah kecil itu kian terkekeh dalam tawa. Bagaimana? Tanya Rangga menatap Riko dan Awan bergantian. Kedua pria tampan yang tingginya setara itu saling tatap. Lantas mengedikkan bahunya masing-masing. Kemudian mencebik dan saling melempar senyuman. Oke, sahut Riko pasti. Meski hatinya tak begitu yakin. Apalagi, tadi saja Kinan enggan dia ambil dari pelukan Awan. Ada-ada saja kamu, ga. Tapi, well, kita lakukan. Saingan secara manis, kita akan tetap jadi saudara, bukan, setelah ini. Ucap Awan dengan penuh keyakinan. Sementara Ernia, wajahnya memucat. Dia sangat panik dengan calenge yang Rangga adakan. Kalau Kinan ke Riko, tidak mungkin dia akan menikah dan rujuk kembali padanya. Sungguh, dia tidak mau itu terjadi. Lalu, jika Ki ke Rangga, Ernia juga tidak ada perasaan apapun dengan pria berlesung pipi yang takut gelap itu. Bagaimana bisa dia menikah dengan pria yang bahkan dia tidak tahu kalau mereka dulu satu universitas? Rangga, jangan aneh-aneh deh, protes Ernia seraya berkacak pinggang menatap Rangga tajam. Ayolah Ar. Sulit sekali aku menampik semua perasaanku padamu. Tadi aku dan Mas Awan memang sepakat untuk tidak akan membahas masalah ini lagi. Tapi, keputusan juga sulit kamu ambil. Iya, kan? Tapi pernikahan itu bukan hal yang bisa untuk main-main, ga? Maka dari itu, biar Kinan yang memilih siapa yang dia inginkan untuk jadi ayahnya.
Meski dia punya ayah kandung. Tapi, kamu juga belum mau untuk rujuk padanya. Bukan begitu, Ram? Sialan kamu ga? Cebik Riko kesal. Seolah sedang dikuliti saja dia oleh Rangga. Yang lantas tergelak mendengar Riko mencebik kesal. Tidak, aku tidak mau. Tolak Ernia dengan tegas. Mas Awan, gimana? Kamu setuju nggak dengan ideku? Awan menatap Ernia yang memasang wajah masam penuh kepanikan. Dia tahu, wanita itu pasti sangat bimbang. Khawatir apa yang akan terjadi nanti tidak sesuai dengan yang ada di hatinya. Kalau Ernia menolak dan tidak berkenan, jangan paksakan ga. Awan tersenyum, saat Ernia sontak menatapnya saat Awan berbicara. Tidak, Mas. Kamu bilang waktu kita mau berangkat ke sini akan melamar Ernia, kan? Jadi, kalau Kinanti pilih Mas Awan, Mas bisa langsung melamarnya. Mumpung keluarga besar sedang berkumpul, ucap Rangga dengan pasti. Rangga, pekik Ernia. Iya, serius deh, bahkan Mas Awan sudah bawa cincin baru loh. Ernia tercekat menatap Awan, yang wajahnya memerah mendapatkan tatapan tajam dari Ernia. Dan Riko meninju lengan Awan kuat-kuat, membuat pria itu hampir terhuyung. Nikum saja kamu, Wan. Enak saja. Duel kita. Riko dengan tatapan tajam menantang. Pria itu. Apaan? Aku papanya Kinan. Aku yang berhak mendapatkan mamanya. Bukan kamu. Ucap Riko, yang langsung pasang kuda-kuda untuk mengajak Riko baku hantam. Awan mencebik saat menatap Riko seraya mencelos kesal. Nggak lucu, Ram. Kita bukan anak ABG yang menyelesaikan persaingan dengan cara begini. Sudahlah, biarkan waktu yang menjawab. Jangan paksakan Ernia untuk memilih. Dia punya privasi yang harus kita hargai, sangga Awan. Dengan tatapan teduh ke arah Ernia, Riko bisa menangkap sinyal cinta dari keduanya. Kendati hatinya hancur berkeping-keping. Riko tahu, jika keduanya memiliki rasa yang sama. Pria itu menghela. Nafasnya berat. Wan, tunggu dulu. Pria itu saling berhadapan satu sama lain. Sementara Rangga menyerahkan Kinan yang merengek minta ke ibunya. Dia sendiri berdiri menatap dua pria dewasa yang sedang berbicara serius dengan tatapan intens. Kenapa Ram? Kita balik ke pesta saja, yuk, sahut Awan. Wait, sebentar saja. Aku hanya ingin tanya sedikit padamu, ucap Riko secara dewasa. Dan penuh kesadaran dari hatinya. Tanya apa sih? Sejak kapan kalian jatuh cinta? Atau, kalian memang sudah bersama sejak lama? Tatapan Riko begitu tajam, setajam busur panah yang siap dia lepaskan andai jawabannya. Seperti hal yang sedang dia pikirkan. Awan tergelak lirih, lantas melirik sekilas wajah Ernia yang sedang fokus dengan Kinan. Lantas dia kembali menatap lekat lawan bicaranya. Pria yang pernah melayangkan tinjunya ke tulang pipinya. Yang bahkan saat itu sampai membuatnya memar dan pegal di area wajahnya itu. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu, Ram. Malam itu, aku yang salah masuk kamar. Ernia itu korban kesalahanku. Dan kami, tidak memiliki rasa apapun juga malam itu. Demi Tuhan, rasa itu mengalir begitu saja setelah kami beberapa kali bertemu setelah itu. Dan kami tidak lagi bertemu setelah Ernia resign dan menghilang. Kami bertemu kembali saat istriku sudah semakin parah sakitnya. Kamu masih meragukan kejujuranku. Aku Awan, yang terlihat kesal. Sebab harus mengulang lagi hal yang tak ingin diceritakan. Iya, aku memang sempat memaksa Ernia agar mau aku nikahi.
Sebab aku merasa bersalah karena telah membuatnya menjadi janda malam itu. Tapi, kamu tahu Ram, dia tidak mau sama sekali, dan ingin menunggu keajaiban dari Tuhan agar kamu datang padanya dan meminta penjelasan. Lantas kamu mengurungkan perceraian itu. Rico terdiam, semua yang Awan katakan sama persis dengan kata-kata Ernia. Tapi, aku pasrahkan semuanya pada Ernia. Kalau dia mau rujuk padamu sekarang, itu haknya. Bukankah Kinan juga butuh kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya? Awan, dengan kelopak mata yang menyipit menatap tajam Rico. Aku memang mencintai Ernia, Ram. Aku akui dengan jujur padamu. Tapi, kehidupan Ernia mutlak miliknya. Aku tak bisa memaksakan kehendak. Iya, kan? Aku juga ingin rujuk dengannya, Wan. Tapi, Kinan. Kalimat Rico terputus, saat Ernia berseru memanggil anaknya seraya mengejar bocah. Itu. Sebab Kinan berlari ke arah mereka berdua. Awan dan Rico sontak menoleh ke arah Kinan. Dan refleks, keduanya berbalik badan berlutut dan merentangkan tangan mereka. Dengan lebar, menghadap ke arah Kinan. Ki. Keduanya menyeru nama anak itu bersamaan. Dengan nada yang sama, cinta yang sama, dan senyuman yang sama. Menanti bocah itu akan berlabuh dalam dekapan siapa. Kinan terus berlari terseok. Sebab memang belum terlalu lancar sekali kalau untuk berlari. Ki, berhenti sayang, nggak lari-lari. Pekik Ernia seraya mengejar anak kesayangannya itu. Tapi, langkahnya terhenti, saat Kinan menuju ke arah Reno dan Linda yang lebih dekat. Di mana mereka sedang berdiri berdua memandanginya. Tak jauh dari Awan dan Rico. Reno kaget, sebab bocah itu justru memeluk kakinya. Gegas pria itu menggendong Kinan dengan penuh sayang. Ki, kok kesini? Protes Linda seraya mencubit gemas pipi keponakannya itu. Iya, nih anak ganteng. Itu, ada papa sama ayah. Ki kesana deh, pilih, Ki mau sama siapa? Ujar Reno berbisik seraya menyapa lembut pipi Kinan. Linda menoleh ke arah meja di sebelah Reno yang tak jauh dari mereka. Lantas dia berjalan cepat dan mengambil bunga yang ada di vas di atas meja tersebut. Lalu, membawanya dan menyerahkan ke Kinan. Ki, nih. Kasih ya, ke papa atau ke ayah. Ki pilih, yang sayang banget sama Ki. Biar nanti bisa temenin Ki tiap hari, ujar Linda seraya meletakkan bunga mawar putih yang dia ambil ke tangan Kinan. Tapi, Kinan memeluk Reno kian erat. Reno tergelak, melihat ekspresi Awan dan Rico yang tampak sangat kecewa. Sementara Rangga, dia terbahak di tempatnya. Meski tawanya hanya dikabal, sebab matanya tetap menyiratkan kepedihan. Lalu Ernia, bernafas lega berdiri menatap Reno dan Linda yang sedang membujuk putranya itu. Ki, mau papa atau ayah? Tanya Reno. Ayah. Sahut Kinan pasti, seraya menunjuk ke arah Awan. Ayah atau papa? Linda kini yang mengajukan pertanyaan. Papa. Jawab Kinan dengan polosnya. Reno dan Linda tertawa mendengar jawaban Kinan yang hanya dia ambil kata paling belakang saja. Lantas Reno menurunkan tubuh Kinan dan membawa Kinan berdiri di tengah agak jauh dari Awan dan Rico. Linda menggenggamkan bunga ke tangan Kinan. Ki, kasih ya. Ki bilang, kasih ke mama, bisik Linda. Ki pilih, buat mama, liri Reno kemudian, seraya menyapa lembut pipi Kinan. Kinan terdiam sejenak seraya mencabuti kelopak mawar yang ada di tangannya. Linda semakin terkikik, juga Reno. Melihat tingkah lugu keponakannya yang sangat menggemaskan. Itu.